Selamat datang sahabat ruang sunyi, wahai Pisces. Ada sesuatu yang selama ini tertahan di dadamu, sebuah mimpi, rahasia, atau luka sunyi, dan sekarang waktunya terbuka dengan sendirinya. Energi besar sedang meluncur perlahan menuju kakimu, membawa kejutan yang tidak berani kamu duga sebelumnya. Aku, kamu, semesta, dan Yang Maha Kuasa sedang menyelaraskan getaran dalam hening ini. Ingatlah, ini adalah tafsir umum. Tidak semua akan terasa persis sama, ambil yang menyentuh, dan lepaskan yang tidak. Tarik napas perlahan, rasakan dadamu mengembang, lalu lepaskan semua beban yang tak perlu kau bawa. Kamu aman di sini, dalam ruang sunyi yang hanya milik kita berdua. Biarkan pikirannya redam, biarkan hatinya terbuka lebar seperti laut di malam purnama. Dan sekarang, kita masuk ke dalam kartu, pesan yang telah lama menanti untuk didengar jiwamu. Kartu pertama, The High Priestess. Kartu The High Priestess dalam posisi asmara bukanlah kartu tentang gairah yang meledak-ledak, melainkan tentang ikatan suci yang lahir dari intuisi tertinggi. Untukmu, Pisces, yang jiwanya selaras dengan alam mimpi dan misteri, kartu ini menegaskan bahwa hubungan yang sedang atau akan kau jalani bukanlah sekadar pertemuan biasa. Ini adalah cerminan dari doa-doamu yang paling dalam, sebuah komitmen yang lahir bukan dari logika, melainkan dari rasa tahu tanpa alasan. Energi pertama yang kusebut tadi, komitmen yang membawa kebahagiaan besar, memang sedang mengalir deras dalam hidupmu. Kau mungkin merasakan adanya ikatan yang terasa begitu kuat, seolah dua sungai bertemu dan tak ingin terpisahkan lagi. Daya tarik antara kamu dan dia begitu magnetis, bahkan saat rintangan sempat menguji, ketulusan kalian justru menjadi lem yang merekatkan. Ini bukan sekadar cinta biasa, ini adalah hubungan yang dipelihara oleh alam semesta, di mana setiap keraguan perlahan luruh oleh kehadiran satu sama lain. Kabar membahagiakan yang ingin kusampaikan adalah bahwa energi The High Priestess menunjukkan prosesi sakral sudah di depan mata. Bisa jadi itu adalah pertunangan yang dirayakan dengan hening namun hikmat, atau pernikahan yang dipenuhi dengan air mata haru dan tawa bahagia. Tahun ini terasa seperti rangkaian persiapan yang indah, seolah setiap hari kalian sedang merangkai janji dalam diam. Kamu tidak perlu terburu-buru atau memaksakan kehendak, karena sang kartu berbisik bahwa semua akan terjadi pada momen yang tepat ketika bulan berada di fase yang paling lembut. Kebahagiaan yang terasa nyata itu bukanlah fata morgana, ia mengetuk pintu hatimu satu persatu lewat tatapan mata pasangan, lewat keheningan yang nyaman, dan lewat mimpi yang kini mulai kau ceritakan bersama. Percayalah, laut telah memilihmu untuk berlabuh di pelukan yang tepat. Dan dari kebahagiaan ini, kita akan lanjut melihat bagaimana kariermu ikut bersinar. Kartu kedua, Nine of Wands. Kartu Nine of Wands seringkali menggambarkan sosok yang letih namun tetap berdiri tegak, memegang tongkat terakhir sebagai benteng pertahanan. Namun untukmu, Pisces, kartu ini memiliki tafsir yang lebih puitis. Energi menunjukkan bahwa kamu sebenarnya memiliki kemampuan luar biasa yang selama ini terkubur oleh keraguanmu sendiri. Ibarat seorang pesulap yang lupa akan mantranya, kamu baru kini menyadari bahwa bakat terpendam itu, mungkin empati yang tajam, kreativitas yang mengalir, atau cara unikmu membaca situasi, adalah kunci untuk mengubah hidup. Ada sosok orang terdekat, bisa seorang mentor, teman lama, atau bahkan rival yang berubah menjadi sekutu, yang hadir membawa pencerahan seperti obor di tengah kabut. Dia melihat potensi yang selama ini kau remehkan, dan dengan lembut mendorongmu keluar dari permasalahan lama yang terasa seperti lingkaran setan. Jalanmu mulai terbuka bukan karena keberuntungan buta, melainkan karena kau mulai berani mendengar nasihat dan melihat dirimu dengan mata baru. Kariermu, yang dulu terasa seperti perahu yang terombang-ambing, kini perlahan mendapat angin yang tepat. Penghormatan dari rekan kerja atau atasan bukan datang tiba-tiba, itu adalah akumulasi dari ketekunanmu yang tak pernah banyak bercerita. Titik balik ini begitu manis karena kau tidak perlu mengubah siapa dirimu. Justru dengan tetap menjadi Pisces yang sensitif dan penuh imajinasi, kau mulai membuahkan hasil yang membuat orang lain terkesan. Setiap proyek yang kau selesaikan kini membawa sentuhan magis, seolah ada intuisi yang membimbing setiap keputusanmu. Jangan takut untuk mengakui bahwa kau lelah, karena Nine of Wands justru memberimu izin untuk beristirahat sejenak sambil tetap memegang tongkat kemenanganmu. Dan dari puncak kebanggaan kecil ini, mari kita selami bagaimana aliran keuanganmu ikut berubah arah. Kartu ketiga, Four of Cups. Ketika kartu Four of Cups muncul dalam bacaan keuangan untukmu,
Pisces, seringkali orang salah mengartikannya sebagai ketidakpuasan. Namun aku melihat gambaran yang berbeda. Kartu ini, dalam posisimu sekarang, berbicara tentang beban berat yang satu persatu mulai kau lepaskan ke dasar laut. Dulu rasanya mustahil untuk keluar dari lubang utang atau kekhawatiran finansial yang membelenggu, tapi kini kau mulai merasakan tanah di bawah telapak kaki. Ini adalah proses bertumbuh yang nyata, meski perlahan. Energi menunjukkan bahwa setelah melewati berbagai upaya dan tetes keringat yang tak kau hitung, rahmat mulai mengalir dari arah yang tak terduga. Bukan dari judi atau keberuntungan instan, melainkan dari pintu-pintu rezeki yang selama ini kau buka dengan sabar, pekerjaan sampingan yang mulai membuahkan hasil, investasi kecil yang berbuah manis, atau bantuan yang datang tepat ketika kau hampir menyerah. Kejadian tak terduga itu bisa berupa refund, hadiah, atau peluang kolaborasi yang membuat rekening bankmu bernapas lega. Hasilnya, kau mulai bisa lebih berdamai dengan kondisi saat ini. Ciri khas Four of Cups adalah momen di mana seseorang tidak lagi menginginkan hal yang muluk-muluk. Untukmu, Pisces, ini adalah sebuah kemajuan spiritual sekaligus materi. Kau tidak lagi bermimpi tentang kekayaan yang menyilaukan, cukup mampu membayar tagihan tanpa cemas, bisa mentraktir orang yang kau cintai, dan menyisihkan sedikit untuk tabungan darurat. Inilah stabilitas sejati yang terasa seperti air tenang yang dalam. Kemakmuran perlahan mewujud bukan dalam gemerlap, tapi dalam rasa aman yang selama ini kau rindukan. Jangan remehkan pencapaian ini, karena dari kedamaian finansial jiwa seniman dalam dirimu bisa kembali mencipta tanpa tekanan. Dan setelah tas tidak lagi kering, mari kita lihat bagaimana keberuntungan menari di sekitarmu. Kartu keempat, Page of Wands. Kartu Page of Wands adalah utusan yang membawa api semangat baru, dan untukmu, Pisces, ini adalah wangi angin perubahan. Dari sisi peruntungan, ada ide-ide kreatif segar yang bermunculan seperti gelembung-gelembung di air jernih. Bisa berupa gagasan untuk bisnis kecil-kecilan yang selama ini hanya kau pendam, pekerjaan sampingan yang memanfaatkan hobimu, atau cara baru untuk menjalankan usaha lamamu. Energi menunjukkan perubahan baik akan datang dari ide ini, namun aku berbisik lembut seperti desiran ombak, jangan terburu-buru. Sifat alamiahmu yang impulsif karena terbawa mimpi bisa membuatmu melompat sebelum melihat pijakan. Luangkan waktu untuk mengobservasi, untuk mempelajari keuntungan dan risiko, serta cara berkembangnya langkah demi langkah. Persiapkan semuanya dengan matang, seolah kau sedang merakit kapal kecil untuk berlayar jauh. Disinilah letak pintu keberuntunganmu, bukan pada kecepatan, melainkan pada ketelitian dan kesabaranmu meracik sihir. Selain itu, Page of Wands juga membawa kabar tentang sebuah petualangan hidup. Bisa jadi ini adalah perjalanan fisik ke tempat yang belum pernah kau kunjungi, yang akan membuka matamu pada budaya dan cara hidup baru. Atau bisa juga perjalanan batin, sebuah retret, kelas spiritual, atau sekadar rutinitas meditasi yang lebih dalam, yang mengubah cara pandangmu terhadap realita. Dari situlah kau menemukan titik balik yang tidak pernah kau sangka sebelumnya. Mungkin di tengah hutan atau di dalam keheningan kamarmu, kau mendapat kilasan pemahaman yang mengubah seluruh arah hidupmu. Keberuntunganmu tidak berbentuk uang atau pujian, melainkan keberanian untuk memulai sesuatu yang segar. Bawalah obor kecil itu dengan hati-hati, biarkan ia menerangi jalanmu tanpa membakar sayapmu. Dan setelah api petualangan mulai menyala, mari kita periksa kondisi tubuh dan jiwamu. Kartu kelima, Queen of Pentacles. Kartu Queen of Pentacles adalah ibu bumi yang penuh kasih. Untuk aspek kesehatanmu, Pisces, energi menunjukkan adanya peningkatan kepekaan terhadap hal-hal halus. Mungkin akhir-akhir ini kau merasa lebih mudah membaca suasana hati orang, merasakan energi sebuah ruangan, atau bahkan mendapat firasat yang kemudian terbukti benar. Mata batin atau intuisimu terbuka lebih lebar, dan kau mulai diperlihatkan hal-hal yang belum pernah kau temui, bisa berupa simbol dalam mimpi, firasat yang kuat, atau perasaan tahu tanpa logika. Ini adalah anugerah sekaligus tanggung jawab. Disinilah kau harus belajar mengendalikannya dengan baik, karena tanpa penjagaan, sensitivitas yang terlalu tinggi bisa menguras energimu. Kabar baiknya, kartu ini menjanjikan bahwa kau akan dipertemukan dengan orang-orang yang memiliki keahlian serupa, mungkin komunitas spiritual, teman yang juga intuitif, atau mentor yang bisa membimbingmu. Dengan dukungan mereka, tubuh terasa lebih sehat, pikiran lebih ringan, dan kamu tidak mudah lelah karena energi positif mengalir dari pertemanan yang saling menjaga.
Queen of Pentacles juga berbicara tentang kemakmuran fisik, tidur yang nyenyak, nafsu makan yang teratur, dan kebiasaan merawat diri yang mulai kau junjung tinggi. Ini adalah momen di mana kau tidak lagi menyerah pada keterpurukan atau kebiasaan mengabaikan tubuhmu sendiri. Pengorbanan dan ketekunanmu dalam menjaga pola hidup, mungkin dengan mengurangi begadang, memilih makanan yang menghidupkan, atau rutin bergerak, membuat semangatmu membara seperti api yang tenang. Hidup makmur dan penuh keberuntungan sedang menanti di depan sana, bukan dalam arti harta melimpah ruah, tapi dalam rasa cukup, tubuh yang lincah, dan jiwa yang damai. Kamu adalah ratu dari kerajaan kecilmu sendiri, yang mampu merawat taman dalam hati sekaligus bumi di bawah kaki. Terima kasih telah berlayar bersama saya di Ruang Sunyi. Kita telah membuka 5 kartu untukmu, The High Priestess yang bicara tentang komitmen suci dalam asmara, Nine of Wands yang menerangi titik balik dalam karir, Four of Cups yang mengalirkan rezeki tak terduga untuk keuangan, Page of Wands yang membawa perubahan hidup lewat petualangan baru, serta Queen of Pentacles yang menjaga kesehatan dan intuisi. Semua energi ini adalah cermin sementara, bisikan semesta yang sedang merangkai jalannya sendiri. Jika hati ini merasa tersentuh, ikuti terus Ruang Sunyi karena masih ada pesan-pesan lain yang menanti untuk dibisikkan di video berikutnya. Sampai jumpa di keheningan yang sama.